Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Salbiatul Islamia dari mahasiswi PPKN UNJ angkatan 2021. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis teoritis tentang 4 teori model PKN yang ditulis oleh Afif Cohen pada kompetensi inti dan kompetensi dasar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 5 SD. Langsung saja teori yang pertama yaitu pendidikan kewarganegaraan liberal. Dalam teori ini, siswa akan mengembangkan keterampilan yang individualistis untuk mengambil bagian dari proses politik dan membentuk kemampuan individu untuk aktif dalam ruang publik dengan penekanan pada pengetahuan prosedural dan nilai-nilai individualistis seperti perilaku pribadi, kemandirian, dan tanggung jawab. Dari hal ini, teori pendidikan kewarganegaraan liberal berkaitan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar atau aspek sikap spiritual karena dapat menerima dan menjalankan dari proses karakteristik keberagaman sosial serta menghargai berbagai kewajiban dan hak dalam menyampaikan pandangan atau sudut pandang seseorang dengan tidak menyakiti dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pandangan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu keanekaragaman pendidikan kewarganegaraan. Dalam teori ini, pendidikan kewarganegaraan merupakan arti penting dari konstruksi sosial pada kehidupan warga negara, sehingga terjadinya evaluasi kelompok-kelompok sosial yang berbeda dan memahami kondisi realitas sosial dengan penekanan pada pengembangan warga bijaksana yang aktif dan efektif yang berhubungan dengan realitas sosial. Dari hal tersebut, teori keanekaragaman pendidikan kewarganegaraan sejalan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar 2 atau aspek sikap sosial karena menunjukkan perilaku jujur, disiplin, dan tanggung jawab serta peduli dengan kondisi realitas yang ada. Apakah menciptakan kerukunan kesatuan dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari atau tidak? Selanjutnya, teori yang ketiga yaitu pendidikan kewarganegaraan kritis. Dalam teori ini, siswa akan mengembangkan kemampuan analisis individu yang diperlukan dalam rangka untuk memahami realitas yang tidak adil dalam masyarakat. Sehingga peran pendidikan dipandang sebagai sarana mempromosikan keadilan sosial dan demokrasi dengan memberdayakan siswa dan menumbuh kecerdasan mereka. Dari hal tersebut, pendidikan kewarganegaraan kritis berkaitan dan sejalan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar 3 atau aspek pengetahuan. Karena dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar, aspek pengetahuan dapat memahami pengetahuan faktual serta mengidentifikasi nilai-nilai dalam masyarakat. Apakah sesuai Pancasila atau tidak, sehingga dalam memahami dan mengidentifikasi ini dapat menambah rasa keingintahuan siswa. Selanjutnya, teori yang terakhir yaitu pendidikan kewarganegaraan republik. Dalam teori ini mengedepankan sebuah kandang umum, yaitu bersedia menyerahkan kebebasan atau kepentingan pribadi demi kepentingan bersama. Dan dari hal tersebut dapat menciptakan rasa pengabdian yang tulus dan memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Dari teori pendidikan kewarganegaraan republik ini berkaitan dan sejalan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar 4, yaitu aspek keterampilan, karena menyajikan pengetahuan faktual, hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila, dan menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial demi kepentingan bersama. Sekian pemaparan hasil analisis teoritis saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.